Bertemu lagi dengan podcast Bintang KJHS. Bincang tentang Kesatuan Junior High School. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Penasaran gak dengan tamu kita hari ini? Langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung berbincang dengan Bapak Irhon, Ketua Yayasan Sekolah Kesatuan. Selamat siang Pak. Kabar gimana Pak? Baik? Baik. Siang ini kita berbincang dan bernostalgia sedikit ya Pak ya. Boleh. Tentang mungkin Sekolah Kesatuan. Karena sebelum Bapak menjadi ketua yayasan, Bapak kan dulu juga yang kami tahu sebagai alumni Sekolah Kesatuan. Iya betul. Sebelum kita melangkah ke sana, boleh sedikit nggak Pak kami diberi gambaran lebih tentang Pak Irhon secara personal itu seperti apa sih gitu Pak? Mau sepersonal apa? Mungkin dari mulai nama mungkin Pak, kemudian kegiatan saat ini, kemudian ya kegiatan-kegiatan Bapak terutama mungkin di masa pandemi juga mungkin boleh diceritakan sedikit ke kami Pak. Oh, siap. Baik, saya alumni Sekolah Kesatuan. Nama saya lengkapnya adalah Irhwan Tanu Direja. Irhwan ya Pak ya? Irhwan Tanu Direja. Ya, nama yang sangat sulit lah untuk biasanya. Bahkan nggak mudah orang ya. Betul. Iya betul. Jadi sangat terbiasa kalau sudah memperkenalkan dipanggilnya biasanya Irwan, Irdan. Seperti saya tadi Irhon mungkin ya Pak ya? Irhon. Irhon. Iya. Tapi yang lengkapnya adalah Irhwan Tanu Direja. Saya lulusan Sekolah Kesatuan tahun 1980. Ya, jadi bisa terbayangkan umurnya berapa sekarang. Ya, saya sekolah di Kesatuan dari mulai awal, dari TK sampai SMA. Selalu di Kesatuan, setia sama Sekolah Kesatuan. Gitu. Sebelumnya juga saya ini ya teman-teman ya, kalau kita misalnya browsing nih di Google, kita ketik nama Pak Irhwan saja, itu sudah muncul loh deretan nama-namanya. Dan kemudian yang saya baca juga, Bapak sempat juga berada di PWC ya Pak ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak, PWC itu apakah gitu? Untuk memperdalam pengetahuan kita juga tentang PWC itu apa? Ya, PWC itu singkatan dari PricewaterhouseCoopers ya. PWC adalah salah satu dari kalau di istilah di dunia kami dikenalnya namanya adalah salah satu dari Big Four. Adalah organisasi profesional yang memberikan jasa yang sehubungan dengan akuntansi, perpajakan, keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, manajemen termasuk di dalamnya. Dikenal kalau di Indonesia itu dikenal di dunia ya. Di Indonesia itu diwakili oleh salah satu entitas yang namanya Kantor Akuntan Publik, Tanu Direja Wibisana Rintis dan Rekan. Di mana saya berada di dalam entitas itu. Ya, saya juga sama seperti sekolah di Kesatuan mulai dari awal. Kalau di Kesatuan dari TK sampai lulus, saya juga kerja di PWC ataupun KAP ini ya sejak masuk, setelah lulus universitas sampai sekarang. Nggak pernah pindah-pindah lah. Dan tentunya bidang yang mungkin Bapak geluti saat ini, atau mungkin yang selama bertahun-tahun Bapak geluti dan kemudian Bapak ketika bergabung di Sekolah Kesatuan, pasti ada beberapa hal yang berbeda pasti ya Pak ya, karena kan lebih ke arah ekonomi atau keuangan, sedangkan kan ketika kita bergerak di sekolah kan otomatis itu bergerak di bidang pendidikan gitu. Nah ini teman-teman, sebelum kita lanjut dengan Pak Irhwan ya, saya sempat beberapa kali ngobrol secara virtual dengan beliau dan luar biasanya beliau itu banyak referensi membacanya. Jadi ketika bergabung dengan Sekolah Kesatuan itu banyak hal yang malah
kami jadi banyak belajar dari beliau juga. Nah, Pak, mengulik sedikit nih masa Bapak ketika sekolah terlebih yang dahulu nih di Sekolah Kesatuan. Saya juga mendengar nih Bapak dulu aktif di basket ya Pak ya. Yeah. Oke, boleh bercerita sedikit nggak Pak tentang timnya? Karena waktu itu yang saya dengar ketika Bapak bergabung dengan tim itu ada namanya juga, kemudian kejayaan basket Kesatuan pada saat itu Pak. Oke. Mungkin mengenai basket ya. Jadi kalau di zamannya saya waktu sekolah, kenapa bergelut di bidang basket? Karena dulu itu kan nggak ada yang namanya kegiatan eskul. Terus ya kedua sebagai siswa gitu kan, kami selalu cari kegiatan. Nah, salah satunya karena berada di Bogor, yang tersedia di sekolah pada saat itu adalah lapangan basket, sehingga ya terbawalah atau tertarik ke kegiatan itu. Nama timnya boleh tahu apa Pak pada waktu itu? Nama timnya adalah Sphinx. Dan ada tim putra dan tim putri kayaknya. Ada tim putra dan tim putri. Dan kebetulan saya salah satu dari total berapa? 7 orang yang menciptakan atau mendirikan klub Sphinx ini gitu. Jadi diawali dari kegiatan berbasket di sekolah, lama-lama karena memang suka dengan kegiatan olahraga tersebut, ya kami ada teman-teman yang punya pandangan yang sama lah ya, punya hobi yang sama, akhirnya kami membentuk yang namanya Klub Sphinx. Dan akhirnya berkembang. Ya berkembang. Karena memang nggak di waktu itu di Bogor, lingkungannya memang nggak ada kegiatan lain, sehingga fokusnya ya ke basket itulah. Saya masih ingat waktu di SMP. Jadi kalau SMP dulu sekolah pagi, selesai sekitar jam 12 setengah satuan gitu. Pulang ke rumah makan siang sebentar, langsung setelah itu pergi ke lapangan. Dari siang sampai sore. Nah, itu dulu ada mohon maaf saya potong ya Pak ya. Yeah. Ada sekolah pagi, ada sekolah siang ya Pak ya. Iya, ada sekolah pagi, gitu. ada sekolah siang. Karena lingkungan tempat sekolahnya kan terbatas ya. Jadi terbagi lah antara pagi dan siang. Dari situ, karena begitu begitu seringnya atau begitu rutinnya untuk bermain basket, akhirnya kami menciptakan klub. Terus klub itu ternyata berkembang ya, membuat menjadi daya tarik buat teman-teman di sekeliling gitu, sehingga banyak yang berpartisipasi ikutan. Nah, terus kita makin serius, akhirnya menyewa pelatih, ya dengan keterbatasan kita sebagai anak murid ya, masih sekolah pada saat itu ya, keterbatasan nyewa pelatih seadanya dan lain sebagainya, melatih. Akhirnya mungkin secara singkat kita bisa membuat satu prestasi lah ya di Sekolah Kesatuan ini, dan kita berhasil. Salah satu yang paling dianggap saya bangga dengan apa yang kita pernah kerjakan dengan teman-teman itu, kita menjadi juara basket satu kota Bogor. Wow. Gitu. Dan yang memang kami tahu, maksudnya memang Bogor itu dari dulu memang basketnya bagus ya, Bogor secara umum. Terus kemudian menjadi punya prestasi dengan kota yang memang full prestasi dengan basketnya, itu pasti luar biasa sekali pasti Pak. Iya. Ya, prestasi itu kita bisa, artinya kan dimulai dari generasi saya, kita berhasil mempertahankan itu sampai 2 generasi berikutnya. Wow. Setelah itu mulai memudar lah ya, karena memang terjadi setelah saya lulus, diteruskan oleh juniornya saya, dua angkatan setelahnya, tapi setelah itu mulai memudar karena memang ketertarikan terhadap olahraga ini juga mulai berubah ya. Atau mungkin ada tambahan olahraga lain yang menarik buat anak-anak angkatan berikutnya. Tadi Pak Irwan sempat katakan bahwa setelah pulang sekolah memang tidak terlalu banyak aktivitas pada era itu. Nah, yang Bapak rasakan nih anak-anak di era Bapak dengan anak-anak sekarang itu kira-kira yang membedakan apa nih Pak? Maksudnya menurut Bapak perbedaan utamanya generasi yang di era Bapak, selain mungkin tidak terlalu banyak kegiatan setelah pulang sekolah, sehingga akhirnya dengan inisiatif sendiri berusaha
mencari kegiatan yang memang bermanfaat. Nah, menurut Pak Irfan perbedaan antara anak-anak dulu dengan anak sekarang mungkin Pak? Kalau saya lihat ya perbedaannya adalah kalau sekarang memang terjadi adanya perubahan zaman, perubahan tren lah ya. Tapi yang saya lihat itu generasi sekarang punya pilihan yang lebih banyak dibandingkan generasi saya. Iya betul. Ya, betul. generasi saya pada saat itu nggak punya banyak pilihan, atau tidak banyak pilihan yang tersedia pada saat itu ya. Sehingga pilihannya hanya cuma olahraganya pun juga terbatas, ya kan. Musik juga nggak terbatas. Kalau sekarang generasi yang sekarang pilihannya begitu banyak ya. Terutama dengan perkembangan teknologi sekarang mungkin ya, Pak ya. Teknologi dulu yang namanya komputer kan nggak ada. Iya, betul. Handphone nggak ada dan sebagainya, sehingga kebanyakan kegiatannya adalah kegiatan di luar sekolah ya. Kegiatan apa istilahnya, kegiatan fisik. Ya. Kalau sekarang kan beda dengan perkembangan teknologi dan banyak pilihan. Siswa sekarang banyak pilihan yang dia bisa ambil, sehingga sangat variatif sekarang. Iya betul. Jadi talenta-talenta yang bergerak di beberapa bidang lainnya juga sudah mulai bermunculan ya Pak. Tapi basket kesatuan masih top kok. Ya mudah-mudahan ya. Sampai sekarang masih top nih Pak. Kalau gitu. Ya saya sih harapannya makin top lagi. Iya, oke. Nanti didukung ya Pak ya, sama yayasan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ini pasti anak-anak yang dengar, terutama anak-anak yang main di basket pasti senang banget nih didukung oleh yayasan. Kemudian harapan Bapak nih terhadap sekolah kesatuan sekarang secara umum, apa yang Bapak ingin berikan terutama ke murid-murid sekolah kesatuan? Wejangan mungkin Pak, atau pesan Bapak terhadap anak-anak yang nanti juga pasti menonton nih, ada inspirasi, ada motivator untuk mereka, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pesanan. Saya sebagai alumni ya dari sekolah kesatuan, pada saat ya kebetulan saya berkenalan dengan beberapa pembina dari Yayasan Kesatuan dan diminta untuk menjadi ketua yayasan. Setelah berapa lama berkenalan dengan mereka, dan pada saat saya masuk kembali ke dalam lingkungan sekolah ini dan melihat apa yang ada di dalam sekolah kesatuan, saya pikir saya melihat bahwa sekolah kesatuan itu mempunyai fasilitas yang saya bilang terbaik di Kota Bogor. Betul. Ya, dengan lahan yang dimiliki oleh sekolah kesatuan, dengan fasilitas yang ada dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa ini adalah suatu prasarana yang sudah sangat baik ya untuk memberikan kesempatan menurut saya kepada siswa-siswa atau murid-murid yang ada di sekolah kesatuan untuk berada dalam lingkungan belajar yang sangat baik ya. Dari ini adalah menurut saya salah satu modal awal yang sangat baik ya. Tentunya dengan fasilitas yang seperti ini akan memberikan kesempatan buat sekolah kesatuan memberikan yang terbaik buat murid-muridnya, dan murid-muridnya punya kesempatan untuk belajar juga dengan baik sehingga bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi dari apa yang telah dicapai selama ini. Dan saya sebagai ketua yayasan melihat ini lingkungan sekolah yang sekarang itu jauh berbeda dengan sekolah yang dulu, yang dimana saya pernah bersekolah ya. Seperti Bapak katakan tadi ada keterbatasan lahan sekarang. Kalau dulu sangat terbatas lahan, cuman lahan yang tersedia hanya cuma satu lapangan basket waktu saya sekolah. Sekarang ada taman, ada lapangan basket dan lain sebagainya, ada gedung yang begitu bagus. Nah, saya pikir ya itu adalah modal yang sangat baik buat sekolah kesatuan, dan juga murid harusnya bisa merasakan hal ini. Tidak ada sekolah yang menurut saya di Bogor yang menyediakan fasilitas sebaik apa yang kita bisa sediakan oleh sekolah kesatuan. Betul. Nah, ini saya pikir sekali lagi saya lihat akan membuat
saya berharap para murid yang ada di Sekolah Kesatuan itu bisa merasakan hal ini. Tentunya dari pihak kami kita akan berusaha sebaik mungkin memberikan juga fasilitas yang dari waktu ke waktu makin baik kepada mereka, ya, baik dari kualitasnya gurunya, terus dari relevansi mata pelajarannya, sehingga bisa memperlengkapi mereka lulusan Sekolah Kesatuan ini ke jenjang pendidikan berikutnya ya. Ya, oke. Itu Betul. harapan saya. Ya, betul. Saya sebagai salah satu mungkin warga Sekolah Kesatuan juga merasakan Pak support yang diberikan oleh yayasan terhadap kami begitu luar biasa, sehingga sekolah ini dari waktu ke waktu memang selalu pengen update gitu. Jadi menambah terus apa yang memang sesuai dengan perkembangan anak-anak dan perkembangan zaman. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Sama-sama. Kami tahu Pak Irfan sibuk banget gitu dengan segala kegiatannya, dan terima kasih sudah menyempatkan untuk mau hadir di podcast Bintang KJHS ini. Moga-moga Pak Irfan tidak kapok ya, nanti suatu saat seandainya Pak Irfan ada waktu lagi mungkin kita bisa bikin part selanjutnya untuk berbincang lebih dalam dengan Bapak dan mengulik lebih tentang Sekolah Kesatuan. Iya, ya saya pikir harapan saya ya sekarang lagi masa pandemi ya, jadi kegiatan belajar mengajar itu lebih banyak secara virtual kan. Tapi kan kita lagi mempersiapkan bagaimana, dan ini juga memang programnya pemerintah kan. Betul. Untuk mempersiapkan tatap muka. Mudah-mudahan dengan persiapan yang sekarang sedang dilakukan kita bisa melakukan proses belajar dan mengajar ini secara tatap muka, tentunya dengan prokes yang sudah diatur oleh oleh pemerintah. Nah, saya sih punya keinginan bahwa ya kegiatan belajar mengajar ini bisa kita mulai dengan tatap muka di tahun mata pelajaran yang baru ya. Iya, ya, semoga Pak. Semoga ya tentunya kita akan perhatikan prokes. Saya pikir dengan fasilitas kesatuan yang miliki, saya pikir sekolah kesatuan akan mampu untuk bisa mengadakan program belajar tatap muka ini. Ya, menjadi yang terdepan lah ya Pak ya, untuk bisa menjadi pelopor lah untuk kegiatan tatap muka di era new normal ini. Betul. Seperti itu. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan atas waktunya untuk kami, teman-teman. Demikian bincang kita sekilas dengan Pak Irfan, Ketua Yayasan Kesatuan. Sampai berjumpa lagi di podcast Bintang KJHS berikutnya. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Terima kasih. Dadah.